Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Di sebelah tuh kedengaran suara Syekh Ahmad Didat sedang berdebat dengan Jim Swaggart, dengan pendeta, pastor dan lain sebagainya. Dia menerangkan tentang perbedaan Al-Quran dan Bible gitu. Kemudian kalau kita baca halaman demi halaman di Bible maupun Al-Quran itu sangat berbeda gitu ya. Isinya sangat berbeda. Kalau Al-Quran itu memang murni wahyu Allah Subhanahu wa taala, sementara Bible itu bukan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak karangan manusia. Terutama dari Yohanes itu yang menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Injil yang lain, kata-kata Yesus itu mengatakan bahwa Yesus atau diri Yesus itu, dirinya itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi, sebagai rasul. Rasul Allah maksudnya begitu. Dia nggak pernah menyatakan bahwa dia itu sebagai Tuhan yang orang-orang harus menyembah dia begitu. Pada saat Rasul atau Nabi dan Rasul Isa Al-Masih atau Yesus ini masih hidup, belum ada Kristen saat itu ya, belum ada gereja saat itu begitu, bla 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 bla. Itu kalau kita baca atau kita tonton video-video tentang perbandingan agama Islam dengan Kristen ini seperti itu, Pak. Kalau di apologet kita khususnya berkisar masalah ketuhanan, tauhid, antara tauhid dengan trinitas, berkutat di situ gitu. Jadi filsafat trinitas kaum Kristen, Katolik maupun Protestan dan segala sektenya itu berkutat ya, berdebat dengan debater atau apologet Islam tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah satu ya, satu-satunya gitu, nggak ada pribadi lain, pribadi Rohul Kudus, pribadi Yesus, nggak ada campur aduk di situ gitu. Itu terpisah. Yesus itu atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai utusan, sebagai nabi, sama seperti Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan, adalah nabi Allah Subhanahu wa taala begitu, yang membawa misi keesaan tauhid gitu, bla 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 begitu. Jadi apologet Islam saat ini seperti di API, apologet Islam Indonesia itu umumnya berkutat masalah ketuhanan, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Islam membantah Trinitas, membantah Yesus sebagai Tuhan, bla 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 bla. Hanya berkutat seperti itu. Walaupun ada juga kalau dari Bang Zulkifli M. Abbas, dia menyebarkan juga bersayap dengan ayat-ayat Quran yang lain yang tidak hanya berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Islam membantah trinitasnya Kristen, tapi juga hal-hal lain beliau ceritakan gitu. Tapi lagi-lagi kembali setiap debat itu berkutat hanya masalah tauhid dan trinitas gitu. Sementara di dalam Islam kan bukan hanya ketauhidan, trinitas atau akidah ini saja. Jadi ada hal-hal lain. Jadi khawatirnya ini waktu umur kita hanya tersita pada masalah ketuhanan. Nah, nggak menyelesaikan juga kalau begitu ya. Harusnya juga dibahas masalah bukan hanya ketuhanan. Setelah ketuhanan ini kita beralih kepada hal-hal lain, kepada sains ya, kepada kehidupan keluarga, kepada ekonomi, kepada politik, kepada dunia yang seharusnya bagaimana, dan juga khususnya di Indonesia ini pemerintahan yang baik menurut Islam itu yang bagaimana begitu. Jangan hanya yang menurut liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, borjuisme dan lain sebagainya, bahkan komunisme, ateisme dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, atau termasuk demokratisme, bukan hanya itu. Tapi di dalam Islam itu bagaimana seharusnya kita memerintah di Indonesia khususnya gitu.
Kalau sekarang misalnya Indonesia berdemokrasi seperti yang sekarang ini, seperti pemilu 2019 maupun pemilu 2024, saya khawatir negara bangsa Indonesia ini banyak apatis, Pak, skeptis, nggak mau lagi percaya lagi dengan lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah seperti MA, ya, KPK, apalagi judicial apa tuh, termasuk ke MK ya, Mahkamah Konstitusi. Rakyat ini nggak percaya lagi gitu dengan lembaga, karena semuanya bisa disetir dengan oligarki yang menyetir mereka uang dan jabatan, kekuasaan militer, kekuatan senjata yang mengaturnya, sehingga presiden ini diatur sedemikian rupa sehingga kebenaran universal dan keadilan universal itu tidak muncul di sini. Yang ada adalah kecurangan untuk melenggangkan kekuasaan. Akhirnya rakyat itu skeptis, putus asa, dan tidak lagi mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh petinggi-petinggi dan ahli-ahli di Indonesia ini. Udah nggak didengarkan lagi, karena semuanya itu bisa dibeli, disulap dengan uang tadi, dengan kekuasaan, dengan senjata, dengan pembunuhan dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi itu pun harus dibicarakan, jangan hanya ketuhanan ya, dengan Trinitas sebagainya itu gitu. Nah, kemudian kembali kepada kita, bahwa setelah kita berislam ini gitu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tardo ankal yahudu wal nasoro alan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Nasrani tidak bakalan ridho kepada engkau ya Muhammad, tidak akan ridho kepada kaum muslimin, tidak akan ridho kepada Islam sebelum kita semuanya ngikutin gaya hidup mereka, ngikutin agama mereka, atau kita murtad, atau kita mengabaikan Islam ini. Kalau kita belum mengabaikan Islam ini, mereka tidak akan ridho sampai hari kiamat. Jadi di Indonesia pun begitu gitu. Kita mau dijali oleh Trinitas ya, bukan esa yang murni, keesaan Allah yang murni, tapi berpunya beberapa pribadi gitu. Seperti Tritunggal ya, Trinitas ya. Satu tapi tiga tapi satu, dan sebagainya. Itu kita dijali dengan itu, direpoti dengan itu, Pak. Sementara Islam adalah ibadah sesuai Allah Subhanahu wa taala, sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam hadis-hadisnya, yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yang termaktub di dalam Sirah Nabawiyah, termasuk dalam fikih yang disusun oleh para ahli agama Islam di dunia. Bahwa kita hidup ini untuk beribadah, semua diorientasikan kepada ibadah. Walaupun kita membuat Apollo, membuat rudal, membuat nuklir, membuat limusin, Alphard dan sebagainya, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Untuk menuhankan Tuhan yang esa, untuk mengikuti perintah-perintahnya, untuk mencintainya, untuk taat kepadanya, bukan sebaliknya kita durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita melemparkan Al-Qur'an dan Sunnah itu kecomberan begitu. Akhirnya kita memakai hukum-hukum togut, hukum-hukum setan, hukum-hukum iblis, hukum-hukum dajjal, hukum-hukum agama yang menyesatkan kita, yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita digiring seperti itu. Mereka belum rela kalau kita belum tergiring oleh giringan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alasan kenapa negara-negara Eropa itu, ya termasuk Jepang ya, menjajah negara-negara yang dianggap terkebelakang, tidak maju.
Seperti zaman kolonial, negara-negara Eropa ini menjajah Afrika, Asia, Timur Tengah, termasuk ke Amerika Latin, termasuk Filipina. Itu dijajah oleh Eropa. Eropa antara lain Inggris menjajah Mesir, gitu. Timur Tengah itu menjajah Mesir. Kemudian kalau Asia itu menjajah Malaysia, India, Pakistan. Kemudian Amerika Serikat, yang sekarang Amerika Serikat itu dijajah Inggris. Kalau Kanada itu dijajah Prancis. Kemudian Portugis atau Spanyol menjajah Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, negara-negara Amerika Latin lah. Filipina, ya, termasuk Timur atau sekarang Timur Leste itu bekas jajahan Portugis. Sementara Belanda menjajah Indonesia, Suriname, ya. Italia menjajah Aljazair Prancis, ya. Negara Afrika itu dijajah Italia seperti Libya, ya. Itu dijajah Italia. Sejak tahun 1090, negara-negara Eropa yang notabene Kristen ini menjajah Afrika, menjajah Asia, dengan terkenal dengan pasukan atau bangsa Prank. Mereka menjajah negara-negara itu dalam rangka mencari rempah-rempah, ya, untuk menghangatkan tubuh mereka dari hawa dingin, karena negara Eropa ini negara salju, negara yang mempunyai 4 musim semi, musim spring, ya, spring, autumn musim dingin, spring musim semi, musim apa lagi, musim panas, ya, musim bunga. Ada 4 lah, 4 musim. Antara yang paling ekstrim itu musim dingin, autumn. Untuk survive, untuk menyambung hidup, mereka harus menghangatkan tubuh mereka. Dan alat penghangat tubuh ini adanya di Eropa, di Asia. Seperti di Indonesia ini, rempah-rempah itu yang dibutuhkan oleh Belanda itu. Rempah-rempah itu seperti lada, cabai, kayu manis, jahe, itu kan rempah-rempah, ya, yang untuk diolah menjadi minuman atau makanan yang menghangatkan tubuh mereka. Dan akhirnya nanti timbullah tambang emas, ya, tambang minyak, BBM, ya, dan tambang-tambang lainnya kebutuhan hidup. Itu namanya G pertama, gold. Jadi orang-orang Eropa ini menjajah negara-negara lain itu dalam rangka gold, mencari emas, gitu, mencari properti, kekayaan, harta benda, ya, yang tadi itu yang disebutkan. Dan juga akhirnya mencari tempat-tempat untuk pemasaran produksi mereka. Pada saat itu kan timbul era produksi, gitu. Jadi banyak produksi yang harus dipasarkan. Untuk mencari daerah pasar, mereka menjajah negara-negara lain supaya produksi mereka itu bisa terjual di negara-negara jajahan. Yang kedua itu glory, gitu. Glorious, ya, untuk kemuliaan, kejayaan negara mereka. Yang ketiganya itu
God, Tuhan. Agama Kristen mereka, Protestan dan Katolik ya. Ke Belanda itu kan Protestan, Katolik itu Italia ya, Katolik itu Spanyol, Portugis ya. Termasuk Rusia itu menjajah negara-negara yang telah ditaklukkan Turki Utsmani itu dijajah, diambil alih oleh Rusia. Seperti Uzbekistan, Kirgistan itu kan daerah-daerah wilayah Turki Utsmani. Seperti negara-negara Balkan itu dulu negara-negara taklukan Kaisar atau Kekhalifahan Turki Ottoman atau Utsmani. Kemudian di setiap negara jajahan itu timbullah perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang untuk memerdekakan diri mereka dari penjajahan negara-negara penjajah mereka. Seperti di Indonesia ini timbullah Haji Omar Sakit Cokro-Minoto dari pihak Islam ini. Ya, kemudian Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya timbul pejuang-pejuang dari raja-raja kesultanan yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Seperti di Jawa timbul Pangeran Diponegoro, di Padang, di Sumatera Barat timbul Imam Bonjol, di Kalimantan timbul Sultan Hasanuddin, di Maluku Utara Tidore, Ternate itu Patimura. Ini rata-rata Islam. Patimura kan Islam sebenarnya, dia bukan Kristen dia. Jadi sultan-sultan atau raja-raja Islam yang ada di Nusantara ini memberontak terhadap kolonial Belanda yang menjajah Indonesia. Dari negara-negara Muslim yang dijajah negara-negara Eropa yang notabene Kristen karena kelemahan Turki Utsmani yang kalah dengan negara sekutu. Itu aja dulu bisa sampaikan, nanti kita sambung lagi karena terdengar azan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pembawa acara Ustadz yang tadi sambutan Bapak Ustadz Jihan Maududi, Ustadz Jihan Maududi, yaitu pimpinan Majelis Taklim As-Sa'adah Jamilah, dan juga keluarga besar Bapak Haji Salbini Bindan. Mudah-mudahan dua keluarga ini, saya ini menjadi tua kami sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan orang tua kami semuanya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa baca Yasin. Karena memang hari Minggu ya Pak, jadi nggak ada kegiatan. Alhamdulillah barokah semuanya pada hari ini. Kalau ibu-ibu nggak kudu hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, semuanya insya Allah sering hadir di majelis taklim. Karena kewajiban menuntut ilmu ya Bu ya, wajib hukumnya kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang ngaji, yang doain, bapak yang cari rezekinya. Insya Allah bapak dapat cepat rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berkah dari ibu-ibu solehah. Salawat dan salam alhamdulillah sudah dilantunkan tadi. Mudah-mudahan salawat kita menjadi hiasan bibir dan hati kita untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak hadirat bersyukur pada hari ini